Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Nih, aku punya paket nih. Ini isinya aglonema ya, aglonema pink Katrina. Saya tuh beli online sekitar 2 hari yang lalu nih, ya, 2 atau 3 hari yang lalu lah kurang lebih. Nah, sekarang kita bakalan unboxing ya paket ini. Apakah isinya masih segar ya? Bagaimana packingannya? Apakah bagus nih? Saya penasaran banget ya, udah nggak sabar pengen lihat isinya seperti apa. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi nih, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ini nih saya beli pink Katrina nih dari daerah Jakarta Selatan ya. Bukan Jakarta Selatan tapi Jakarta Barat ya. Nama tokonya tuh Flora Meruya. Nah, teman-teman juga bisa lihat tokonya tuh di online shop ya, di Shopee atau di Tokopedia. Namanya Flora Meruya. Oke. Dan ini tuh terpercaya ya teman-teman. Dan kita lihat. Ya, ini dia isinya. Wow, packingannya rapi ya, aman sekali. Beserta media tanamnya pula nih. Ya, ini packingannya bagus banget ya. Safety teman-teman. Nah, saya tuh beli pink Katrina harganya Rp185.000 ya. Ongkirnya karena saya itu domisili di daerah Ciamis nih. Jadi dari Jakarta Barat ke Ciamis itu ongkos kirimnya sekitar Rp19.000. Jadi total pembelian pink Katrina ini seharga Rp204.000 beserta ongkirnya ya. Oke, kita buka nih lemnya, perekatnya. Dan ini dia. Wah, ini udah gak sabar banget nih pengen lihat isinya ya. Apakah masih segar? Kalau packingannya seperti ini nih, beserta media tanamnya, itu kita nggak perlu was-was ya, nggak khawatir ya. Resikonya sangat kecil ketimbang kita beli tanaman online tapi tanpa media tanam ya. Nah, ini dia. Wow, segar sekali. Cantik ya teman-teman. Ini kondisinya masih sangat fresh ya. Masih sangat segar ya. Cuma mungkin karena dalam dus ya keteken-teken gitu, jadi bunganya nggak ngembang ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ini kondisinya masih fresh ya, masih segar. Itu dalam perjalanan kurang lebih sekitar 2-3 harian ya teman-teman. Oke, meskipun kondisinya masih segar, masih fresh ya, tapi kita tetap harus menanganinya ya. Supaya tanaman itu nggak stres, kita akan kasih ramuan nih. Atau teman-teman bisa kasih B1 ya, supaya tanaman tidak stres, vitamin B1. Teman-teman bisa beli di apotik atau di toko tanaman hias ya. Nah, lihat. Ini dia. Ini media tanamnya itu sekam ya, hanya sekam aja. Dan saya akan mengganti nih media tanamnya ya. Kita ganti medianya dengan campuran sekam, kokopit, dan tanah nih. Dan juga pupuk kandang ya, supaya media tanamnya itu lebih baik lagi, lebih bagus. Dan banyak kandungan nutrisinya. Dan kita akan meracik ZVT untuk tanaman ini, oke? Oke, kita di sini udah siapkan pot dan juga media tanam ya, teman-teman. Nah, kita ganti ke pot yang lebih besar, tapi jangan juga terlalu besar ya. Nah, ini potnya seperti ini. Kita ganti ke yang lebih besar, itu kurang lebih bedanya sekitar 5 cm ya.
Nah, aglonema ini jangan dipindahkan ke pot yang sangat besar, tapi teman-teman sesuaikan dengan batangnya ya, dengan pohonnya. Karena kalau terlalu besar juga ya, kita memindahkan pohon aglonema ini ke pot yang besar itu kurang baik ya. Karena nanti pertumbuhannya akan ke akar, tidak ke daun. Maka dari itu aglonema ini tidak memerlukan pot yang sangat besar, tapi yang sesuai aja, yang sedang, yang disesuaikan dengan ukuran tanamannya, supaya pertumbuhannya itu ke daun ya, tidak ke akar. Jadi kalau teman-teman menyimpannya di pot yang besar itu akarnya akan banyak, tapi daunnya tidak terlalu banyak ya, akan sedikit. Oke, jadi gunakanlah pot yang sesuai. Baik, kita akan lepaskan. Ya, ini medianya poros ya. Nah, ini dia kondisi akarnya masih segar, teman-teman. Masih segar dan bagus ya kondisi akarnya. Saya seneng banget ya belanja di toko ini. Ini sesuai ekspektasi nih, teman-teman. Dan kita akan pindahkan langsung ke pot yang baru. Nah, media tanam yang saya pakai ini terdiri dari sekam basah ya, atau sekam biasa, lalu ditambahkan juga kokopit, dan ada kotoran hewan. Boleh pakai kotoran sapi, kotoran ayam, atau kotoran kambing ya, tapi itu harus dijemur dulu ya teman-teman, dijemur sampai kering ya. Lalu teman-teman bisa menggunakannya sebagai campuran media tanam ya. Dan satu lagi tanah, itu perbandingannya 1:1 semuanya, kecuali tanah itu setengahnya dari bahan-bahan yang lain. Oke, kita pakai segini aja. Nah, cukup 3/4 dari isi pot nih media tanahnya, media tanamnya. Nggak usah kita isi penuh-penuh juga teman-teman. Tapi kalau lama-lama menyusut nih, teman-teman bisa tambah lagi ya, tambah lagi kalau mulai menyusut. Seperti ini aja kalau sekarang ya. Oke, udah ready. Dan sekarang kita akan meracik ZPT ya. Dan teman-teman bisa menggunakan ZPT B1, itu bisa didapati di apotek atau di toko tanaman. Tapi kali ini saya akan meraciknya sendiri nih dari bumbu dapur ya. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini. Oke, kita siapkan 2 butir bawang merah nih teman-teman ya. Kita pakai untuk 500 ml air ya. Jadi kita hanya memakai 2 butir bawang merah aja, dan kita akan menghaluskannya ya. Gak apa-apa pakai sama kulitnya aja, gak usah dikupas teman-teman. Karena bawang merah ini banyak sekali mengandung vitamin B1, tiamin, terus riboflavin, asam nikotinat, dan juga mengandung ZPT auksin dan rizokalin yang dapat merangsang pertumbuhan akar ya. Jadi bawang merah ini bisa dijadikan sebagai ZPT alternatif. Sebenarnya banyak ya ZPT lain seperti vitamin B1 yang udah tersedia di apotek dan juga di toko tanaman. Itu teman-teman tinggal pakai aja ya. Tapi kalau saya lebih memanfaatkan bahan-bahan yang ada aja ya di dapur, yang mudah didapat ya, dan harganya sangat murah sekali ya. Ini juga aman sekali untuk lingkungan ya. Teman-teman bisa memakainya selain untuk tanaman hias, untuk sayuran juga bisa. Nah, oke, lanjut kita siapkan 1 gelas air ya, atau ini kurang lebih 500 ml air nih. Kita campurkan bawang merah yang sudah halus tadi ke dalam air ya. Kita aduk-aduk. Ini kalau bisa teman-teman menyimpannya seharian ya, sebelum diaplikasikan pada tanaman. Tapi karena saya pengen cepat-cepat menyiramnya nih ya, menyemprotkannya, jadi saya langsung pakai aja, nggak apa-apa ya. Nah, kita saring dulu supaya semprotannya ini airnya tidak menyumbat nih. Nah, kita saring.
Sisa saringannya ini ya, nih kan bawangnya masih ada, ini bisa langsung diaplikasikan ke media tanamnya ya, ke tanah. Jangan dibuang ya, sayang ya kalau dibuang. Airnya ini bisa kita semprot-semprotkan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, kita masukkan nih ke dalam semprotan. Kita semprotkan itu ke bagian batang, ke bagian daun ya, atau bisa langsung dikocor juga ke akarnya, ke media tanahnya langsung bisa ya teman-teman. Oke, langsung aja kita semprotkan nih teman-teman, supaya daunnya segar ya, tidak layu. Nah, itu bisa disemprotkan ke bagian daun nih, ke seluruh bagian daun ya, batang daun dan juga akar nih, ke tanahnya. Oke, kita semprotkan sampai semuanya basah ya teman-teman, sampai semua bagiannya ini terkena air dari bawang merah ini. Yap, mudah-mudahan tanaman ini segar ya, tidak stres dan tumbuh dengan baik, dengan subur. Amin. Cantik sekali nih Pink Katrina, cantik sekali ya. Oke teman-teman, buat teman-teman nih yang habis belanja online ya, terus mengalami masalah sama tanamannya yang layu ya, atau tanamannya yang tidak segar. Nah teman-teman jangan khawatir ya, itu karena efek perjalanan yang lama ya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja ZPT seperti B1 atau bawang merah tadi ya, direndam dulu selama kurang lebih 1 hari. Mudah-mudahan tanamannya segar kembali. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.